Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari Isa? Dari Isa, saya tunggu malam Lailatul Qadar. Sambil zikir? Sambil nonton bola. Jangan anggap remeh, semua kebaikan pada saat itu lakukan saja. Kita lihat sendal berantakan, kita atur itu sendal. Jangan dibawa pulang yang bagus. Iya. Jangan diambil yang Kemudian kalau kita lihat keran air yang terbuka, rapikan. kita perbaiki, kita tutup. Kayaknya ini waktunya yang tepat ini. Dari tanda-tanda yang saya baca di internet, persis ini. Malam Lailatul Qadar sebentar lagi. Karena udaranya juga tenang, sejuk. Matahari tidak terlalu terik. Persis ini yang saya rasa. Betul-betul saya orang paling beruntung ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bercahaya sekali wajahnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Cuma pakai air wudhu kok. Luar biasa. Kenapa nih kayaknya senang sekali? Ini Mas David, kayaknya memang saya orang-orang terpilih nih. Oh gitu? Karena saya sudah merasakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Masa? Hari ini malam Lailatul Qadar? Iya tuh, tidak terlalu panas juga mataharinya. Memang tadi malam ikut tunggu malam Lailatul Qadar? Iya, dari tadi malam saya nungguin. Oh gitu? Iya. Dari Isa? Dari Isa, saya tunggu malam Lailatul Qadar. Saya begadang waktu itu, saya tungguin. Subhanallah. Iya. Sambil zikir? Sambil nonton bola. Kan tidak apa-apa kan? Sambil tunggu. Sambil nonton bola? Iya. Sama kawan-kawan? Iya. Wah, klub saya kalah lagi. Pusing saya, tapi tetap saya semangat. Tunggu malam Lailatul Qadar, siapa tahu lewat kan, saya langsung dapat, alhamdulillah. Rame-rame sama teman-teman. Masya Allah, nih kayak gini nih yang mesti dijelasin nih. Sebenarnya kalau malam Lailatul Qadar tuh nggak begitu. Udah gini aja deh. Kalau saya ngomong kan saya juga takut salah. Iya. Mendingan kita tungguin Ustadz aja deh. Iya. Biar lebih jelas sama Ustadz Dasat sebenarnya apa sih malam Lailatul Qadar. Nah, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Gimana kabar? Alhamdulillah Ustadz. sehat. Alhamdulillah, Ustadz, ini tapi Ustadz. Ya. Nah, di sini Pak Ustadz. Jadi Ustadz di tengah. Ya. Ustadz, ini Arif bilang dia hari ini dia dapat malam Lailatul Qadar katanya. Begitulah Pak Ustadz. Saya rasa ini tanda-tandanya ini. Kenapa kau merasa? Karena yang disebutkan di dalam internet saya baca itu banyak sekali tanda-tanda yang persis hari ini. Udara sejuk, tenang, matahari tidak terlalu terik seperti biasanya. Nah, berarti ini malam kan? Iya, cocok itu tanda-tandanya kau bilang. Tapi apa yang kau lakukan menunggu? Nah, saya menunggunya itu betul-betul saya nonton bola, Pak Ustadz. Iya. Dia bilang, orang tiap tahun itu pasti turun Lailatul Qadar, tiap tahun. Tiap tahun Tapi bukan ditunggu dengan sepak bola. Tidak begitu caranya, ada amal-amalnya. Kau pikir itu biskota, kau tunggu lewat, biskot tidak. Ada amalan rib yang harus dilakukan. Amal juga itu, jangan kau fokus pada internet, Jangan jadikan gurumu Mbak Google. Nah, boleh belajar agama di internet, tapi harus tetap ada pembimbing. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Lailatul Qadar. Nah, itu Pak Ustadz. Iya. Kemuliaan setahun ada di bulan Ramadan. Iya. Kemuliaan di bulan Ramadan ada di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, maka semua orang menunggunya. Baik yang soleh maupun yang setengah soleh maupun kadangkala yang tidak soleh. Ya menunggu, mudah-mudahan dia mendapat Lailatul Qadar. Tapi pemahamannya tentang Lailatul Qadar itu masih keliru. Dia pikirnya Lailatul Qadar itu seperti ada cahaya turun, kena satu kepala orang, satu orang saja kena setiap tahun. Tidak. Yang disebut Lailatul Qadar itu Lailam, malam. Qadar, penentuan. Qadar sendiri, Mas David, Qadar itu ada 3 pendapat pengertian kata qadar. Ada 3 makna. Yang pertama, qadar berarti penentuan. Kenapa disebut penentuan? Karena pada malam itu seluruh perkara-perkara manusia yang terkait dengan masa depannya ditentukan pada malam itu. Jadi pada malam itu ditentukan
nasibnya, takdirnya Arif. Iya, iya. Bahwa di bulan tahun depan 2022 bulan 9 dia buka ruko. Amin. Dan bulan 11 dia akan kaya raya. Alhamdulillah. Bulan 10 dia meninggal. Astagfirullahaladzim. Nggak sempat dia kaya. Cuma sebentar aja. Dapat ruko tapi begitu. Nah kan Iya, itu iya. ditentukan jodohnya. Ya. Ya Allah, saya sudah terima jodohku, sudah baik sekali jodohku ini yang ada sekarang. Iya. Tapi jika Engkau masih memberiku jodoh ya Allah, dengan ikhlas ku terima. Oh, aku seribu. Kan? Kalau itu Nah, tidak. ditentukan semua. Berapa kadar nasi, berapa kilo beras yang kita makan tahun akan datang, berapa oksigen yang kita hirup, berapa langkah kaki, semua ditentukan. Masya Allah. Maka pada malam itu kita hendaklah memohon, ya Allah, perbaiki kehidupanku yang akan datang. Ya, Iya, misal 2022 itu Allah takdirkan saya tabrakan, Allah. kecelakaan dalam sebuah dakwah. Ya. Tapi saya berdoa di malam itu Lailatul Qadar, ya Allah, berikan saya umur panjang, lindungi saya dari mara bahaya supaya saya bisa berdakwah dengan lebih lama. Jadi hindar. bisa meminta takdir yang baik juga Bisa, Ustaz, ya? bisa. Pada malam itu Allah punya kuasa untuk namanya penentuan. Ya Allah. Ditentukan semuanya, maka disebut qadar itu penentuan. Yang kedua, qadar berarti sempit. Kenapa disebut sempit? Karena seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan turun ke dunia. Bayangkan, seluruh malaikat turun ke dunia. Ya. Dan malaikat itu dari pertama diciptakan sampai sekarang tidak pernah mati. Jadi mereka beranak pinak. Sehingga dikatakan sempit. Kenapa sempit? Andai saja dunia kita sama dengan dunia malaikat, maka tabrakan kita pada malam itu. Karena seluruh malaikat turun ke dunia. Allah. Mencatatkan segala keperluan-keperluan manusia. Maka disebut malam yang sempit. Ya. Nah, bayangkan itu malaikat semua hadir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajar itu, kita lanjut lagi. Pengertian ketiga. Ya. Iya. Dari qadar itu adalah mulia. Mulia. Ya, kenapa disebut malam mulia? Karena pada malam itu, menurut Al-Quran yang kita baca tadi, ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 83 tahun. Cocok itu? Iya, iya. Aku lagi 1000 salah bulan. kalkulasi. Iya. 1000 bulan berarti 83 tahun. Maka inilah 3 makna dari Lailatul Qadar itu. Iya. Malam yang ditentukan skala perkara manusia yang akan datang. Iya. Malam yang sempit karena dia datang seluruh malaikat ke dunia. Turun semua malaikat. Kemudian malam itu malam penuh dengan kemuliaan. Masya Yang apabila satu melakukan kebaikan, maka dia sama melakukan kebaikan lebih mulia dari 83. Artinya apa? Pada malam itu sambil saya menunggu Lailatul Qadar. Ya. Toh? Iya. Di masjid itikaf. Bukan nonton bola. Tiba-tiba ada kawan saya juga itikaf. Iya. Saya lihat dia lapar. Ngantuk. Ngantuk. Bah, sudah saya kasih permen. Permen yang pedis toh. Iya. Sudah kucampur Kuah kali memang. Ini permen ku kasih lombok. Nanti yang ngantuk toh. Hilang ngantuknya. Hilang ngantuk. Nah, Iya. kasih. Ngantuk kok. Nih. Hilang ngantuk. Itu permen yang saya berikan 1 biji itu lebih mulia dari 83 tahun saya berbuat kebaikan. Masya Allah. Nah, makanya disebut malam kemuliaan. Nah, hairun min alfi syahr. Khairun min Lebih mulia dari alfi. 83 tahun. Nah, kemudian Alfi. sampai fajar menjelang. Terbit fajar. Terbit fajar. Terbit Iya. fajar itu berbeda pendapat ulama. Ada yang memaknai terbit fajar itu pagi secara fisik. Tapi ulama sebagian menafsirkan bahwa terbit fajar itu sesungguhnya adalah setelah datangnya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Jadi melakukan kebaikan itu bukan pada malam itu saja. Jadi kalau kau merasa, apa Lailatul Qadar Ustaz? Apa tanda-tandanya? Kalau kau selalu melakukan kebaikan sampai akhir hidupmu, Iya. nah itu. Tapi kalau kau melakukan kebaikan malam ini, karena hanya menunggu Lailatul Qadar, besok kau jahat, sesungguhnya kau tidak mendapat Lailatul Qadar. Oh, Jadi iya, dua iya. tanda Lailatul Qadar itu kalau kita mau merasa bahwa kita dapat Lailatul Qadar, satu, menimbulkan ketenangan
Iya. Ketenangan minimal, ketenangan jiwa, diri sendiri. Iya. Kalau kau masih cemas malam itu, tagihanku mati. Atau kau gitu kan? Tidak bisa menimbulkan ketenangan pada malam itu, berarti Lailatul Qadar jauh. Jauh di Ya, Ustaz. kemudian Iya. selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, Kalau iya. 2 tanda itu kau dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kau nonton bola, caranya. Nah, itu maksudnya berarti harus diisi dengan ibadah. Nah, kalau ibadah mungkin saya bakal perbaiki Pak Ustaz. Cuman kalau membagikan kebaikan, dari awal saya sudah lakukan Pak Ustaz. Apa lagi? Ini di dalam tasku ini. Andalan dia. Andalanku ini. Karena ya kata Pak Ustaz, 1 permen saja itu bernilai pahala. Apalagi kalau ini 2. Susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma ini, saya kasih ingat lagi Mas David. Iya. Susu steril 7 kurma ini perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Serta dikemas di dalam teknologi modern. Nah, pakai kaleng yang higienis ini. Otomatis double manfaat. Karena sekarang kan sudah tidak zaman lagi minuman-minuman yang biasa-biasa. Harus yang double manfaat. Ini nih. Susu steril 7 kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Jadi susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Luar biasa. Ini saya sudah bagikan kebaikan Pak Ustaz. Oke, Alhamdulillah. baik. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita tentang malam Lailatul Qadar. Ustadz, ini saya jujur merasanya panas sekali nih mataharinya saya. Kita cari tempat yang adem ya Ustadz ya. Baik, tetaplah di Dasat on Stage. Ustadz. Saya ikut juga Pak Ustaz. Ayo dong. Jadi Allah hadirkan Lailatul Qadar, yang maknanya salah satu di antaranya dilipat gandakan, yang lebih mulia dari 83 tahun. Izin duduk Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang kursi untuk diduduki. Ya. Nyaman sekali kursinya ini di sini. Udah siap-siap belum buat malam Lailatul Qadar? Tadi saya sudah siap-siap. Iya. Tunggu-tunggu dulu karena kayaknya sudah tanda-tandanya ini. Tanda-tandanya apa? Mataharinya juga tidak terlalu panas. Oh, begitu. Iya, kalau saya baca, Iya. apa tahu saya salah jadi makanya So tahu nih Ustaz. Maksud saya so tahu. Tapi memang banyak, saya juga kayak gitu. Iya, begitu. Ustaz. Tapi ada pertanyaan nih Ustaz. Kan ada bulan Ramadan. Tapi kenapa Allah siapkan satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar? Ya. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang kita uraikan tadi bahwa salah satu makna dari qadar itu kemuliaan. Ya. Ada juga makna dilipat gandakan. Ya. Nah, karenanya Allah menghadirkan Lailatul Qadar yang hanya Allah berikan kepada Muhammad dan umatnya karena umat Rasulullah ini pendek umurnya dan kecil-kecil. Dibandingkan umat-umat Nabi Musa yang ribuan tahun, ya Nabi Adam yang ribuan tahun. Nabi Nuh. Nah, kita kalau ngikutin Rasulullah 63 tahun. Ya. 63 tahun berapa amal yang terkumpul? Apalagi kalau amalnya cuma yang dipahami, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Berapa sementara perjalanan jauh ini, perjalanan jauh itu adalah akhirat, karena amal-amal kita kumpul ini kan untuk kehidupan akhirat kita. Iya. Nah, untuk kehidupan akhirat itu bukanlah 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tapi abadi. Jadi kalau perjalanannya panjang, waktunya abadi, maka perlu bekal juga yang banyak. Ya. Nah, kalau berharap pada umur kita yang 63 tahun, mana cukup? Makanya Allah membenarkan juga itu. Dia mendengarkan juga. Saya udah serius-serius, ada yang wah. Jadi Allah hadirkan Lailatul Qadar, yang maknanya salah satu di antaranya dilipat gandakan, yang lebih mulia dari 83
tahun. Kan 1000 bulan. Iya, 1000 bulan. Lebih mulia dari 1000 bulan. Iya. 1000 bulan itu kalau ditahunkan kan 83 tahun. Artinya sekali melakukan kebaikan pada malam itu, maka lebih mulia dari 83 tahun. Bukan senilai 83 tahun. Lebih mulia. Lebih mulia. Berarti bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi lebih dari itu. Nah, itu kalau tahun pertama Lailatul Qadar. Anggaplah dia mulai balik usia 16 tahun. Ya, Di usia 17 tahun dia begitu lagi. Dia mendapati lagi beribadah malam Lailatul Qadar itu. Di usia 18 tahun, 19 tahun dan seterusnya. Ya. Dan dia wafat usia 80 tahun. Tuh berapa kemuliaan dia dapat? Nah, betul 83 tahun tapi Allah memuliakannya dengan menghadirkan Lailatul Qadar ini yang semalamnya itu lebih mulia dari 1000 bulan. Nah itu, coba bayangkan kalau tidak ada Lailatul Qadar, pendeklah umur kita, kecillah kita, maka bekal untuk akhirat pasti ringkas, pasti tidak cukup. Tapi kalau bicara, ya kan tadi Allah menyiapkan satu malam itu untuk melipat gandakan. Nah, tapi banyak orang yang merasa nih Ustadz nih, merasa bahwa dia dapat malam Lailatul Qadar. Dia merasa dapat gitu. Ya. Tapi kok tidak ada perubahan secara signifikan di dalam sikap dan tingkah lakunya. Soalnya ada juga yang mengatakan begini, malam Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah kumulatif dari ibadah-ibadah sebelumnya. Kalau dia bulan Ramadannya nggak serius puasanya, ibadahnya nggak banyak, belum tentu dia dapat malam Lailatul Qadar. Gitu. Karena itu lebih ke pengalaman spiritual begitu. Betul nggak sih Ustadz? Jadi orang yang mendapati Lailatul Qadar itu apabila dalam hidupnya selalu menghadirkan dua hal. Ya. Kalau kita maknai inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi ayat itu, surah itu menggambarkan dua hal. Satu, pada malam itu menandakan ketenangan. Ketentraman. Tentram, damai. Yang kedua, turun malaikat. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan turun ke dunia. Sifat malaikat itu adalah mengajak kepada kebaikan. Lawan daripada sifat syaitan. Kalau syaitan mengajak kepada kedurhakaan, kalau malaikat mengajak kepada kebaikan. Nah, selama itu berarti ada dua hal kalau orang mau ditandai sebagai dia mendapatkan pada Lailatul Qadar itu. Yang pertama, dia selalu menciptakan kedamaian. Baik kedamaian untuk dirinya sendiri maupun kedamaian untuk orang lain sekitarnya. Jadi kalau Anda merasa husuk sholatnya, bagus tadarusnya di malam Lailatul Qadar, tapi tidak mampu menciptakan ketentraman kepada orang lain, maka sesungguhnya Anda tidak menemukan Lailatul Qadar. Nah, yang kedua, Lailatul Qadar itu malaikat. Malaikat itu mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau Anda rajin menunggu Lailatul Qadar, tadarusnya pada malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil dia ngaji, tahajud, tetapi setelah Ramadan dia tidak mampu mengajak kepada kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya dia tidak menemukan Lailatul Qadar. Ada orang barangkali ketika malam Lailatul Qadar itu, ya malam-malam ganjil itu, dia menunggu Lailatul Qadar ketiduran. Ya kan? Tiduran, akhirnya pas bangun sudah salat subuh. Ya kan? Nah, tetapi setelah Ramadan, dia selalu menimbulkan kedamaian buat orang lain. Ya, kemudian dia selalu mengajak kepada kebaikan. Selalu ada saja cara-cara dia agar orang bisa berbuat baik. Maka sesungguhnya dia menemukan Lailatul Qadar. Iya, Masya Allah. Jadi berarti kayak misalkan sederhananya ini Ustadz, kita sudah berpuasa, kita sudah menjalankan ibadah. Salah satunya membuat kedamaian, ketenangan untuk ke sekitar. Jangan kasih bunyi-bunyi speaker di rumah besar-besar jadi mengganggu. Itu mungkin salah satunya biar kita damai. Iya, artinya secara akhlak pun kita jadi menjaga hablum minanas, kita terjaga. Betul. Gitu ya Ustadz. Ustadz, ini ada satu lagi yang jadi pertanyaan Ustadz di kalangan orang-orang awam termasuk diri saya sendiri gitu Ustadz. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu kapan sih? Gitu kan Allah tadi. Kenapa Allah turunkan? Karena pertanyaannya kapan? Sebelum nanti kita melangkah lagi, apa yang mesti kita siapkan dalam menyambut itu? Nah, kapan? Soalnya saya pernah dengar di salah satu ulama pernah mengatakan begini,
Lailatul Qadar itu tidak hanya di hari terakhir. Tidak hanya di 10 hari terakhir. Bisa jadi kamu dapatnya di awal. Di awal juga. Bisa jadi dapatnya di tengah. Tapi ini katanya gitu, Ustaz. Gitu. Oh. Nah, tapi sebenarnya kapan sih, ada nggak rujukannya, Ustaz? Tapi nanti jawabnya, Ustaz. Nanti jawabnya. Kita akan lanjut lagi ya. Setelah yang berikut ini, tetaplah di Dasat on Stage. Boleh itikaf di rumah, boleh. Boleh. Meskipun sebagian ulama mengatakan itikaf itu harus di masjid. Iya. Tapi ulama yang lain bilang boleh. Yang penting tujuan dari itikaf tercapai. Di Dasat on Stage. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan kembali tadi Nah, soal. tadi sampai mana? Yang tadi soal ini tanda-tandanya. Oh, bukan. Belum, Kapan harinya? Oh iya, Ya, sorry. dapat Kapan? itu di awal Ramadan, pertengahan, apa? Nah, itu yang Di saya mau tahu akhir, juga. ataukah memang lebih gimana, Ustaz? Jadi terjadi ikhtilaf pendapat ulama, Ya. perbedaan pendapat ulama. Namanya agama ini, Mas Khalid, Ya, sudah sempurna. Islam itu sudah sempurna. ya, Yang belum adalah pemahaman tentang agama. Terjadi perbedaan pendapat tentang malam Lailatul Qadar itu. ya. Nah, sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu 17 Ramadan sampai akhir. Sampai akhir, ya. Jadi 17 Ramadan. Diringkas lagi menjadi 17 Ramadan ke atas di malam-malam ganjil. Ganjil, ya. Ya, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. 29. Diringkas lagi 10 malam terakhir. Ya, Semakin kecil kan? Ya. 10 malam terakhir. Nah, di 10 malam terakhir itu ada lagi yang meringkasnya 27. ya. Berarti, tapi ulama yang lain mengatakan, jangan. Kau lakukan aja kebaikan dari malam pertama. Ya. Kalau kau menunggu malam 27, merugi kamu sebab setiap malam itu punya keutamaan-keutamaan. Allah. Lakukan saja kebaikan, jangan anggap kecil. Jadi kalau kau dikasih tahu, kenapa Allah merahasiakan datangnya? Ya. Supaya kita menunggunya dari malam pertama. Awal. Kalau kita menunggunya malam 27, ternyata dia datang di 25. Iya. Lepaslah kita. Kalau kita menunggu dari malam 20 malam pertama sampai 30, kan tidak ada malam yang dilewati. Dapat. Betul, betul. Maka sebaiknya jangan menjadikan kebiasaan menunggu Lailatul Qadar itu hanya di malam 10 terakhir. Masya Allah. Itu juga menunjukkan bahwa Anda tidak ikhlas beribadah. Iya, betul. Anda ini mencari bonus. Mau bonus ya? Mau bonusnya aja. Tunggu aja belanja, nanti ada bonusnya. Lakukan saja. Ya. Jangan berhitung ketika beribadah kepada Allah. Allah. Iya, Ya. Iya, Nah, iya, iya. Jadi lakukan aja dari malam pertama. Idealnya seperti itu, Iya, ya. iya. Tapi berbicara tentang Lailatul Qadar itu, seluruh ulama berpendapat, ulama-ulama tafsir, Ya. ketika Allah menggunakan kata wa ma adraka, itu pasti berbicara tentang sesuatu yang tidak jangkau oleh akal. Oh, tidak terjangkau oleh Jadi akal. wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, itu kan ada kata wama adraka. Iya. Menurut pendapat para ahli tafsir Al-Quran, ketika Allah menggunakan kata wama adraka, berarti kejadian itu yang dikisahkan itu, yang diceritakan itu, susah dijangkau oleh akal. Nah, begitu juga Lailatul Qadar ini. Ya. Agak sulit diterima oleh akal. Maka untuk membahasnya itu, harus yang dibuka bukan akal semata, Ya. tapi lebih kepada membuka iman. Oh. Karena ada sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya, ya, ya. Apa itu? Datangnya seluruh malaikat. Betul. Mana akal itu kan dia mau hanya yang nampak. Yang nampak ya. Yang nampak saja. Iya, iya. Nah, sementara malaikat kan tidak nampak. Ya. Nah, maka dia tidak masuk di akalnya. Maka berbicara tentang Lailatul Qadar ini fokusnya bukan berarti mengenyampingkan akalnya, tetapi dominan yang digunakan adalah keimanan, keyakinan kepada yang gaib. Ya, Ya. ya, ya. Nah, berarti Ustadz, ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih ke pengalaman spiritual dan harus disiapkan dari sebelum Ramadan, itu betul ya Ustadz? Iya, iya, Ya? iya.
Jadi bukan sekedar pada saat Ramadan saja, tapi dibersihkan dosa-dosa kita sebelum masuk Ramadan. Kita sudah minta maaf sama orang tua, orang yang pernah kita sakiti, kita sudah sebelum masuk Ramadan kita sudah baik kepada dia. Kemudian ada utang-utang kita barangkali yang selama ini sengaja kita tidak mau bayar. Masuk Ramadan ada duit kita bayar. Nah, itu memperbaiki diri. Nah, masuk Ramadan, alhamdulillah keadaan kita sudah stabil, ya sudah bagus kondisi keimanan kita. Maka pada saat itu ibaratnya sudah ready, siap pakai. Sudah siap pakai. Apa yang harus kita siapkan, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan di dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Rangka menyambut Lailatul Qadar ini, Ustaz? Dari semua kebaikan-kebaikan, jangan meremehkan. Semua kebaikan kita lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi sesuai. Sholat duha kebaikan. Tapi jangan menunggu Lailatul Qadar. Nanti aja pas malam ganjil deh. Paginya kita baru mulai siap-siap. Saya menunggu Lailatul Qadar dengan sholat duha malam hari, nggak bisa. Ya. Nah, ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang kondisinya tidak memungkinkan pada malam Lailatul Qadar itu. Kebaikan apa saja? Yang paling populer mengaji, baca Quran. Boleh dengan kawan-kawan berkumpul. Ada satu guru, dia menjelaskan, itu tadarus namanya. Kemudian apalagi zikrullah, berzikir, ya, melazimkan zikir, zikir apa saja. Nah, berikutnya lagi setelah ngaji, zikir, apalagi sholat lail. Sholat lail itu masuklah tahajud, masuklah sholat hajat, masuklah sholat sholat taubat, sholat sunnah, ditutup dengan witir. Ya. Kemudian apa lagi? Yang populer lagi ini itikaf. Ini dia nih. Nah, cuma kondisi sekarang ini karena kita dianjurkan untuk tidak banyak berkerumun. Ya, akhirnya kita di rumah saja. Boleh itikaf di rumah, boleh. Meskipun sebagian ulama mengatakan itikaf itu harus di masjid. Tapi ulama yang lain belum boleh. Yang penting tujuan dari itikaf tercapai. Apa tujuan itikaf itu? Adalah evaluasi diri, memuji-muji Allah. Kan di rumah juga boleh. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya malam Lailatul Qadar ini seperti Ustaz sampaikan tadi, ini adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ada yang mengatakan lagi bahwa malam Lailatul Qadar ini malam yang istimewa, tapi katanya Ustadz kalau dari bentuk tanda-tandanya gitu Ustadz ya, tanda-tandanya ada yang bilang katanya awannya cerah gitu, terus pohon tidak bergerak gitu, tapi sejuk gitu. Nah, apakah hal seperti itu memang begitu adanya atau lebih ke perasaan seseorang sih Ustaz? Kalau dia kira itu informasi yang diterima dari lagunya Bimbo. Inilah malam 1000 bulan hari bumi. Itu kan ada, dan memang itu ada. Jadi informasi dari para ulama ya bahwa tanda-tandanya pada malam itu hening. Iya, betul. Ya, hening itu bisa jadi ada aja pohon bergerak tapi hening sepoi-sepoi. Kan beda itu hening dengan hembusan angin yang kencang. Itu badai. Lebih ke badai kemudian pada malam itu tidak ada lolongan binatang. Oh, kayak yang tadi ini bebek ini. Bebek ini. Nggak ada itu ya. Berarti belum Lailatul Qadar nih. Kemudian pada malam itu ada gerimis. Bukan hujan keras, gerimis. Kemudian pada pagi harinya matahari sudah naik tinggi tapi tidak menyengat. Teduh tidak terasa panas meskipun sudah biasanya kalau sudah setinggi itu sudah cahaya seperti itu sudah panas. Tapi ini belum. Nah, itu tanda-tanda fisiknya. Itu ya. Jadi memang ada rujukannya. Artinya ulama ada yang mengatakan seperti itu ya Ustaz ya. Iya, karena tanda-tanda yang saya tahu itu ternyata salah juga Mas. Kenapa? Tanda-tandanya apa? Kata tetangga saya, nanti itu ketika malam Lailatul Qadar ada cahaya yang turun ke rumah.
Saya lihat rumah tetangga saya, bercahaya besar. Ternyata kompornya kebakaran. Salah ternyata saya. Atau ada juga di dalam kamar. Kena Lailatul Qadar istri saya. Bercahaya dalam selimut. Ternyata dia main game. Main HP. HP-nya yang bercahaya. Aduh, itu yang Ayo, jadi jangan kita sia-siakan ya. Alhamdulillah Ustadz, makasih banyak ilmunya. Nanti kita lanjut lagi Ustadz ya. Masih banyak pertanyaan nih tentang Lailatul Qadar Ustadz. Ya, jadi tetap di sini di Dasat On Stage. Yang utama lagi berdoa. Mudah-mudahan karena Lailatul Qadar itu kan penentuan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini diterima segala amal-amal kebaikan kita. Setia bersama kami, alhamdulillah, di Dasat On Stage. Iya, betul. Nah, bicara soal malam Lailatul Qadar, ini nggak bisa lepas dari bulan Ramadan ya Ustadz ya. Dikatakan di bulan Ramadan ini istimewa karena di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Betul. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan faman syahida minkum syahru falyasum. Barang siapa menyaksikan ada bulan datang di situ, masuk bulan maksudnya, sudah masuk bulan, jadi wajib berpuasa. Gitu. Gitu. Apakah ini juga berkaitan juga dengan peristiwa malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh sebagian besar ulama yang sampai sekarang kita peringati itu 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran gitu Ustaz. Nah itu dianggap sebagai momentumnya Lailatul Qadar. Ya, dari semua kemuliaan di bulan suci Ramadan itu, kemuliaan yang sangat tinggi adalah turunnya Quran. Karena Quran inilah yang menjadi hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, petunjuk buat kita. Bagaimana susahnya hidup ini ketika kita tidak punya pedoman dan tidak punya petunjuk pembeda antara hak dan yang batil. Betul. Maka kemuliaannya itu karena turunnya Quran. Quran itu sendiri adalah sebuah petunjuk, Quran itu sendiri adalah sebagai mukjizat, maka diturunkannya saja adalah sebuah kemuliaan. Maka disebutlah kita dengan malam Lailatul Qadar. Tadi pembahasan itu kan salah satu definisi dari qadar itu adalah kemuliaan. Nah, maka kemuliaan itu adalah satu diantaranya karena turunnya Quran. Quran ini mulia karena dia menjadi kitab suci. Petunjuk kita, ini yang baik, ini yang salah, ini yang perlu kita lakukan, ini yang kita hindari. Maka kita berpedoman kepada kitab ini. Nah, sebagai zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tidak ada keraguan baginya. La raiba fihi. Petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, rasa syukur itu kita pelihara karena Quran cuma sekali pada zaman Nabi saja turun. Jangan sampai ada yang berkata, saya dapat wahyu. Di Indonesia ini banyak orang jahat sekalipun masih ada pengikutnya. Bukan orang jahat, orang stres juga banyak. Bayangkan itu, ada yang mengaku ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku nabi, yang pelatih olahraga, pelatih bulu tangkis itu mengaku nabi yang dari Jawa Barat, itu mengaku nabi, ada juga pengikutnya. Dan lebih parah pengikutnya banyak lagi. Jadi pengikutnya itu jangan sampai bahwa Quran itu kan sudah selesai. Tidak ada lagi. Nah, sebagai rasa syukurnya, maka setiap malamnya itu kita menunggunya dengan memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Ini yang kita tadi sebutkan dengan amalan menunggu Lailatul Qadar. Maka amalan apa ya? Segala kebaikan-kebaikan kita lakukan. Jangan meremehkan. Ya sekecil apapun. Sekecil apapun, jangan meremehkan. Lakukan kebaikan. Kalau kita lihat misalnya kita iktikaf di masjid, ternyata orang datang kasihan ini mau sholat tengah malam, ternyata dia ketiduran, tidur aja, kita bangunkan. Ya, ternyata kita kantongi permen, ada kawan kita ini lagi ngaji di samping, kasih permen. Jangan tergisi, masa cuma permen kau sedekah, jangan anggap remeh. Semua kebaikan pada saat itu lakukan saja. Kita lihat sendal berantakan, kita atur itu sendal. Jangan dibawa pulang yang bagus. Kemudian kalau kita lihat keran air yang terbuka, rapikan. Kita perbaiki, kita tutup. Jangan meremehkan semua. Kita lihat masjid yang ada kotor, kita bersihkan. Jangan meremehkan
kebaikan sekecil apapun. Ya. Saya jadi ingat Ustadz, ada kawan saya yang setiap dia sampai di masjid, yang dicari itu kamar mandi masjidnya Ustadz. Saya tanya, kenapa kok cari kamar mandi masjid? Itu dia cari sikat, dia sikat. Dia bersihkan. Saya tanya, kenapa emang? Saya nggak punya uang, tapi ini salah satu cara saya bersedekah. Dan itu rutin dilakukan beliau, walaupun di bulan Ramadan dan lepas bulan Ramadan. Jadi dia cari sikat. Kadang-kala dia di mobil, dia bawa itu Ustadz. Dia sikatin kamar mandi, cuma cari berkahnya aja dia bilang. Kotoran yang ada di masjid ini, dia bilang, ini kalau saya bersihkan, mudah-mudahan sekecil dosa saya yang dulu ini bisa terhapuskan dengan ini. Masya Allah. Itu boleh nggak sih Ustadz? Boleh lah. Boleh Ustadz ya? Sekecil kebaikan. Misalnya, dia enggak sholat tahajud, tapi dia mengambil bagian kebaikan dengan membersihkan toilet semalam itu. Yang tadinya bau, hilang baunya, dia bawa pembersih toilet dari rumahnya, dia bersihkan. Yang tadinya berkarat-berkarat sudah dia bersihkan semua. Itu adalah kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan seperti itu lebih bagus, karena kebaikan yang baik itu adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nggak melulu harus pakai uang, nggak melulu pakai, tapi dengan kita melakukan amal soleh, memperbaiki masjid, membantu orang, ya. Bahkan kalau misalnya itikaf di masjid, itu suka ada orang yang keliling Ustadz, cuma nanya, Pak, mau saya urut nggak? Oh ada. Saya bantu urut, iya. Ada juga ada yang kayak begitu. Dia sedekahnya dengan urut. Saya nggak minta uang Pak. Saya minta doanya aja. Dia bilang gitu. Diurut supaya Bapak kuat lagi beribadah. Betul, ada. Jangan habis diurut langsung tidur. Capek. Jadi pada prinsipnya pada malam itu jangan mengabaikan kebaikan kecil apapun. Allahu Akbar. Lakukan saja kebaikan, ya, karena melakukan kebaikan pada malam itu lebih mulia dari 1000 bulan, 83 tahun. Allah. Termasuk mungkin kalau saya kebaikan sekecil apapun itu membantu istri di rumah mungkin. Termasuk itu ya. Betul, iyalah. Istri lagi memasak, kita yang potong bawang. Betul, nggak apa-apa ya kan, kita bantu-bantu. Kasihan istri juga kerja di rumah sendirian kan. Iya betul. Nah, sekarang apa lagi kebaikan yang mau dibagi? Kalau yang ini Pak Ustadz, dari semua tadi Pak Ustadz yang sampaikan, mungkin apa kesimpulannya biar pemirsa di rumah juga paham apa kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini Pak Ustadz. Malam Lailatul Qadar ini Allah persembahkan kepada kita sebagai wujud kecintaan Allah kepada umat Rasulullah. Karenanya kita harus menyambutnya dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan jangan menganggap remeh segala kebaikan yang mampu kita lakukan. Sekecil apapun itu, lakukan kebaikan tersebut. Jangan meremehkannya. Kemudian yang utama lagi, berdoa. Mudah-mudahan, karena Lailatul Qadar itu kan penentuan. Mudah-mudahan pada malam itu Allah tentukan takdir kita tahun depan bisa lagi menemui Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini diterima segala amal-amal kebaikan kita. Yang paling penting lagi, ini catat pemirsa, yang paling penting lagi, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan, mohonkan kepada Allah agar mampu memperbaiki akhlak kita, agar mampu memperbaiki kehidupan kita. Jangan sampai kita rajin tahajud, tapi kita juga masih rajin makan uang haram. Allah. Jangan sampai kita rajin tadarus, menunggu malam Lailatul Qadar, tapi mulut kita masih suka ketus. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan amal-amal soleh yang saya lakukan ini, zikir yang saya lakukan ini, tahajud yang saya lakukan ini, mampu memperbaiki akhlak saya, mengurangi sifat-sifat buruk saya. Karena tanpa hidayah dan bimbingan dari Allah, biasanya kita lalai. Kita yang sholat, tapi kita juga yang pendendam. Kita yang sedekah, tapi kita juga yang suka uang haram. Ya. Maka kita minta petunjuk dari Allah. Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kebaikan kita lakukan mampu memperbaiki juga akhlak dan perilaku kita sehari-hari. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga berkah dan pemirsa juga di rumah bisa mengambil ilmu agama dari dialog kita pada sore hari ini. Oh, Masya Allah. Dan kalau soal kebaikan-kebaikan, saya juga ingin memberikan kebaikan nih Pak Ustadz dan Mas David. Nah ini dia nih, susu steril 7 kurma. Saya ingatkan lagi ke pemirsa di rumah, harus selalu sedia susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma ini perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Serta dikemas dalam teknologi modern di dalam kaleng yang higienis. Otomatis double manfaat. Karena zaman sekarang Mas David,
tidak zaman lagi itu minum minuman yang biasa-biasa saja. Harus yang double manfaat. Jadi susu steril 7 kurma aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Kita sudah dapat banyak kebaikan hari ini. Alhamdulillah. Dan juga bisa jadi pilihan juga untuk berbuka puasa, Iya, atau betul. mungkin sahur juga bisa jadi pilihan juga. Pas sekali. Ya, pas sekali. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda semuanya. Semoga kita bisa menjaga diri kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah terbaik bagi kita. Dan kita coba untuk bersiap-siap menyambut malam Lailatul Qadar. Kalau memang nggak sempat di awal karena sudah pertengahan, ya ayo dari sekarang. Ya, Terus. Iya. Nggak ada istilah terlambat. Mudah-mudahan Allah berikan hembusan rahmatnya kepada kita dan kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan Amin, malam Lailatul amin, Qadar. amin. Amin. Saya David Halik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih juga Siap. Arif deh Ustadz, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya aja lagi. Kenapa saya duluan ya? Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Gidi. Mari Gidi. Metro TV